Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam review alat-alat pertukangan dan power tools. Nah, untuk video kali ini saya akan mereview sebuah charger aki mini yang saya beli dengan harga Rp120.000 di marketplace. Nah, untuk charger akinya ini tidak ada mereknya sama sekali. Di sini hanya tertulis 12 volt battery charger. Di sini ada tulisan 7Ah sampai 20Ah. Saya tertarik untuk membeli charger aki mini ini karena ukurannya yang kecil, jadi portable, mudah disimpan, mudah juga untuk dibawa. Nah, untuk melihat isi dalamnya langsung kita buka boxnya. Nah, bentuknya seperti charger adaptor gitu ya. Dan ini ada kabel berwarna merah dan berwarna hitam. Ini langsung menyatu dengan bagian bodinya, tidak bisa dilepas. Untuk kabel power juga menyatu dengan bodinya. Dan di sini ada sebuah gambar baterai. Apakah ini nanti bisa sebagai indikator ya. Nah, untuk spesifikasinya di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada tulisan input voltasenya 220 volt, kemudian outputnya 13,8 volt dan output current 4 ampere. Jadi arusnya itu 4 ampere. Nah, untuk keterangan lain tidak perlu kita bahas ya. Nah, sekarang langsung saya colokin ke steker listrik dan akan langsung saya ukur berapa voltase dari charger aki ini. Nah, teman-teman bisa lihat di layar avometernya 12,3 atau 12,4 volt ya. Inilah voltase dari charger ini, 12,4 volt. Nah, untuk bahan percobaan ini saya ada sebuah baterai. Ini baterai sepeda motor. Ini kondisinya masih bagus. Hanya saja untuk voltasenya ini sengaja saya dropkan dulu, yaitu hanya tinggal separuhnya, yaitu 7,27 volt ya. Artinya ini sudah melemah voltasenya. Nanti akan kita coba apakah bisa dicas dengan charger aki mini ini. Nah, untuk membuktikan apakah baterai ini masih bisa dialiri arus atau tidak, kita coba nyalain sebuah bohlam sepeda motor. Apakah bisa menyala? Oh, ternyata masih bagus ya, masih bisa menyala. Artinya masih ada arusnya. Meskipun menyalanya ini redup karena voltasenya hanya 7 volt gitu. Nah, sekarang langsung saya hubungkan ya adaptornya, charger akinya ke aki ini. Jangan lupa ya, kutub negatif berwarna hitam dan kutub positif berwarna merah, dan jangan sampai terbalik. Nah, terlihat lampu indikator dari charger ini langsung menyala. Artinya ini posisinya dalam keadaan mengecas. Artinya baterainya masih bagus, masih bisa dialiri arus atau disetrum. Nah, untuk selanjutnya saya juga punya sebuah aki bekas. Ini akinya kondisinya sudah mati total dan sudah lama juga saya simpan di gudang ya, sudah 3 tahunan gitu. Dan saya akan coba ukur apakah masih ada voltasenya. Nah, ternyata masih ada 6,25 volt. Padahal baterai ini sudah mati total ya, sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sekarang saya coba nyalain bola lampu yang sama, apakah masih bisa mengalirkan arus dengan voltase segitu. Kita lihat apakah bohlamnya nanti menyala. Nah, sepertinya sudah tidak mampu mengalirkan arus ya, sudah betul-betul tidak bisa dipakai. Dan ini artinya
tidak perlu kita cas. Kita hanya fokus ke baterai yang tropical. Nah, sekarang saya coba juga menggunakan charger, apakah bisa dialiri arus. Dan sepertinya tidak terjadi reaksi apa-apa pada chargernya. Jadi lampu indikator dari charger ini tidak berkedip sama sekali. Nah, jadi memang kondisinya ini sudah rusak total. Jadi tidak perlu kita cas lagi. Nah, kita fokus ke baterai tropical yang berwarna merah tutupnya ini. Sekarang kita coba cas sampai penuh, kira-kira berapa menit ya. Selama mengecas ini saya penasaran berapa ampere ya yang bisa dihasilkan oleh charger ini. Jadi untuk mengukur ampere kita sebenarnya bisa menggunakan avometer yang model seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan dulu lubang untuk probe ini pada avometer. Itu kita pilih ke mode mengukur arus ya, yang di situ ada tulisan. Nah, kalau yang ini untuk mengukur volt dan hambatan ya. Sedangkan yang atas lubangnya ini berfungsi untuk mengukur arus. Di sini ada tulisan 10 ampere. Nah, jadi untuk mengukur ampere ini itu tidak sama dengan mengukur voltase. Jadi karena ampere itu berhubungan dengan arus yang mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Artinya kita harus melepas salah satu kabel charger ini agar kita bisa tahu berapa arus yang mengalir dalam proses pengisian baterai ini. Nah, jadi kita harus coba nih, karena saya penasaran juga apakah benar 4 ampere katanya di datanya. Jadi kita lepas salah satu jepitan ini. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman karena flasher kamera saya mati karena baterainya juga sudah ngedrop ya. Tapi ini masih kelihatan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lepas aja nih yang kutub positif. Nah, jadi terminal positif avometer kita hubungkan ke positif baterai. Kemudian yang negatif avometer kita hubungkan ke positif charger. Ya, kira-kira seperti ini ya. Mohon maaf kalau salah, silakan dikoreksi. Nah, kita lihat pada layar avometer terbaca ini tidak stabil ya. Kadang 3, 4 dan bahkan 5 ampere. Ini naik turun dia. Nah, jadi kita ambil kesimpulan aja nih, ambil tengahnya gitu, sekitar 4 ampere lah arus yang mengalir dalam proses pengisian baterai ini. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke posisi pengecasan semula. Kita tunggu hingga penuh. Oke, ini sudah menunggu sekitar 30 menit saya. Ini lampu indikatornya kadang dia berkedip, kadang juga menyala continue. Ini menandakan pengisiannya ini sudah full. Nah, meskipun kadang dia berkedip gitu ya, tapi lebih sering dia menyala continue. Nah, jadi pengisiannya ini kita hentikan aja. Kita lepas saja kedua jepitannya. Dan sekarang langsung kita ukur voltasenya ini. Apakah betul-betul sudah penuh? Ini terasa hangat ya baterainya. Nah, sekarang kita ukur lagi voltase baterai ini setelah dicas. Nah, terbaca di layar avometer 13,2 volt. Ya, 13,2 volt ini melebihi voltase baterai yang standar ya. Mungkin kelamaan saya ngecasnya gitu. Karena arus yang mengalir tadi 4 ampere. Tapi tidak masalah sebenarnya. Nah, sekarang kita coba nyalain bohlam yang tadi saya nyalain di awal. Apakah ada perbedaan setelah dicas ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pada layar di bawah
Ini sebelum dicas menyalanya seperti redup gitu. Nah ini setelah dicas lebih terang ya, karena voltasenya sudah stabil, sudah kembali ke keadaan voltase standarnya baterai sepeda motor, yaitu 12 volt. Nah terlihat perbedaannya ya. Nah, sekarang saya coba juga menyalakan bohlam yang lain yang kedua elemennya masih bagus. Jadi ini menyala kedua-dua elemennya ya. Sedangkan yang pertama tadi hanya satu elemen bohlam saja yang masih bisa menyala, yang satunya sudah putus. Ini ya lebih terang dari yang tadi. Dan terasa sangat panas sekali. Nah, jadi charger aki ini benar-benar berfungsi dan menurut saya sangat direkomendasikan bagi teman-teman di rumah. Apalagi harganya juga cukup terjangkau. Baik, teman-teman, sekian dulu video review dari saya. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bisa membantu buat teman-teman yang ingin membeli charger aki 12 volt seperti ini. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dua-duanya.